Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih lagi dengan nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, dan terkhusus aktivitas sholat subuh yang telah kita sama-sama lakukan ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang larangan marah serta ucapan dan perbuatan ketika sedang marah. Jadi ada larangan marah serta ucapan dan perbuatan ketika sedang marah. Hal-hal yang dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk menghindari marah dan emosi yang berlebihan saat menghadapi suatu masalah. Jadi Nabi tak nalarangi, naciangi, napesangkang yero tumacai emosi. Nareko nak kisah di permasalahan, karena kisah di urusan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi dan berkata kepada beliau. Jadi yang kana sedih orane meo siruntu nabitta agana podangi nabitta ausini ya Rasulullah, ausini surona ku Allah taala, ya Rasulullah nasihatilah aku, pangajari ka surona ku Allah taala, aleka nasihat, aleka pengajar. Maka qala la taghdab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, janganlah engkau marah. Ajak tamacai. Ayo nasihat Nabi ta. Aku renang orane. Ajana tamacai. Cedelan Nabi. Maponco mero nasihat Nabi ta. La taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, maka lelaki ini mengulangi perkataannya. Surona wa Allah taala, ya Rasulullah nasihati aku, pangajari ka surona wa Allah taala. Alek ka ero kata-kata, kalimat, bahasa-bahasa, nasihat, pangaja riseseku. Naulangi ero pakutanana. Naulangi ero ada-adana ro. Tapi aga sebabna pebali Nabi ta, la taghdab, janganlah engkau marah. Ajarlah serta macai. Tak usah, jangan kita marah. Emir nasihat Nabi tak, jangan marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi simple. Ero nasihat Nabi tak. Ajarlah serta macai. Ya naroh, tak kata nini itu. Ajarlah bahata macai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain disebutkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ati." Laisa syadidu, laisa bukanlah syadidu orang yang kuat itu, bis-sur'ati orang yang selalu menang di dalam bergulat. Taniatuna sajero tau yasengi matanda mawatang tau tali menangi tali pakale nare ko magula nare ko si jaguru tali menangi
Tania nasang itu bukan itu yang dikatakan orang kuat. Tania itu ya satu matanda, tau magala, tau mawatang. Tania itu nasihat tau mawatang. Tetapi walakinna asyadida, akan tetapi orang yang kuat itu adalah kaya kan ya satu mawatang pole. Ko tania ro tau tali menang ko magulai. Tiga na pole. Walakinna asyadida alladhi yamliku nafsahu 'indal godobi. Ya riasan nasa tamawatang, tau matenda. Yang dari itu orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Jadi ero yasang itu mawatang, ya konulle ni kuasai ero alena, nulle ni perang ero. Ada ko sementara macai emosi wi, nulle perang ero. Dina taru ero China, dina taru ero amarahna emosinna. Aina tu yasa tamawatang. Tania atau magalai si jaguru, magalai si salah, tali menang, ya semua atau mawatang, tapi tau nulewe perangi yero China. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang sedang marah. Angka solusi nalek kina bita, angka cara agak dingi pegaul. Nereko macai ki, na melo apo ki, dia na tu macai, melo ki pajai macai ye, melo ki tahang yero ceita. Angka solusi nalek kina bita, angka cara-cara. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun, jika salah seorang dari kalian marah dan ia sedang berdiri, misalnya macai ki dalam keadaan berdiri. Nah, tetong apa kira waktu jadi sementara tetoki natu macai lada ki angka permasalahan. Maka fal yajlis, maka hendaklah ia duduk. Asar komen asat tudaki. Sementara tetoki natu macai, na melo apa ki perang yero caita, tudaki jolo. Nah, sehingga kau tahu macai itu mapalla. Kui pamekko meki pas palalangi, biasa itu campak-campak jolo. Campak-campak apa? Ira tudah ke jolo, tudah kita taruh masanam. Taruh macam nama agaje masalah. Nah dapat tu macai tudah ke jolo. Ah itu solusi nalik kina bita. Fal yajlis, hendaklah ia duduk, tudah ke jolo. Fa in dhahaba anhul ghadabu, jika amarahnya hilang, maka itu yang dikehendaki. Ada kutuda ni nangero, nama konero China, kurang di China. Kayak memang dari akatai, memang kita mau supaya tidak marah. Wa illa falyan ta'ji. Tetapi kalau dia sudah duduk dan masih marah, tidak bisa berhenti amarahnya, tuda ni hana tali macai mopi. Tali mendrek mo pero emosin na palana. Sare ko manginasa lewuki. Berbaringlah. Sudah duduk masih marah, silakan berbaring. Kodena turani na dem tali macam mopi. Lewuki jolo. Insyaallah lanyan tu cai itu. Aku melo memoki pajai macai ayam ko tali melo ki macai dek gaga amparna tu lewu pada manang. Cuma ko berusaha ki melo pajai wir tahang ngero nafsu caita sementara tetuki natu macai tudah ki jolo patendang ya leta iko demo pa lewuki insyaallah bisa berbaring, bisa berhenti daripada amarah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Di dalam hadis yang lain disebutkan Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu berkata, ada dua orang yang saling bercaci di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu indahu julusun. Dan saat itu kami juga sedang duduk-duduk di sisi beliau. Jadi sementara tudah Nabi ang kedua tahu si salah berselisih mapangiwangi ro tahu. Ya sahabat nang ketika tudah. Salah seorang dari keduanya mencaci temannya dengan penuh amarah hingga wajahnya memerah. Karena salah sedinnya ro tahu macai lada. Sakerupa ni napau. Ada majaya na napau.
sampai macala ro tapana, bara-bara tapana na taro cai. Na taro cai. Na kuasai ni nasa, ikuasai kur setange. Macai ladai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada sebuah perkataan, ada sebuah kalimat yang bisa meredam amarah itu. Angka nasa wending baca-baca, wendingi baca, na mekko na paja macaiki. Ngayon nasa nabita. Ucapkanlah yang kalau kalian mengucapkan itu, amarah kalian akan marah. Maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakanlah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang dirajam. Tapawi nasangero. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Puang. Ilo alindrunga kilir puang Allah Ta'ala boleh kor gangguan dari setan. Sebab setan itu dari kumacaiki. Ayo baca-baca nak paguro nabita dari kumacaiki. Atau kata macai dapat podangi. Taus ki Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Maka dengan seperti itu amarah itu akan berkurang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa marah adalah akhlak tercela yang seringkali menyeret seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ia sukai. Jadi nasi asangi macai sediwi pangkaukang sedi sifat-sifat anu maja sehingga nasabarit nawedingi terseret ki terbawa arus ki untuk pegau ia sedi jama-jama sebenarnya namanya di detone puji. Nah, aku tak kalau macam ini biasa ni tuan ke pangkau tak maja, biasa ni kada data maja. Padahal sebenarnya mau dicatup pegau iro masiri ki matu nareko pura ni macai masiri ki Allah mana ka kasindang makro podangi tahu mana kendangi tapo pendiri tahu masiri ki apa anu masalah iro sehingga iro cai perlu itahan walaupun nanti ada tempat-tempatnya marah itu ketika agama dihina, kehormatan kaum muslimin dihina, boleh kita marah. Tetapi kalau marah-marah hanya sepele, itu perlu kita tahan. Oleh karena marah adalah bagian dari syaitan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat untuk menjauhi marah dan memberi petunjuk kepada hal-hal yang dapat mengurangi marahnya ketika muncul. Sehingga Nabi tan apa sayang kasih sare mengi ikurangi ibele yero sifat na ipuji macai. Nah sebayaro gangguan na setange, pengaruhna setange. Sampai Nabi tan aleki solusi toh pe carana na wendi makurang yero sifat ta tali macai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari pemaparan ini atau kesimpulannya yang pertama wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan marah. Ayo napasang kasi nabita. Napasang nabita dan ser kwamengi ibelei wero sipa ampi-ampi puji macaye, malemba macaye. Cinampa macai si. Anu tengah kami macai si. Napasang ero nabita. Ajak mu piara itu sifat bangsana itu. Manu makasolang itu, boleh komi setang itu. Dan pujian beliau bagi orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Naliki pujian, naliki papuji-puji, na sanjuki nabita, na ganti-ganti ki nabita, na rekon ke mule perang yero, dia na tu macai. Yang kedua, petunjuk bagi orang yang marah dalam keadaan berdiri agar dia duduk. Ayator petunjuk nalingin nabita. Na rekon macai ki, yang kita to macai, saya rekon metura-tura ki jolo. Ya pale ko paja ni, alhamdulillah. Nah, sebab metur ya katai. Yang ko tura ni nadek mo pa na tu paja macai, ale uki si. Lewuki bedingam mani macakke ero palleh ya. Yang ketiga, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang marah agar meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Ero napa geroto nabita nek kumacaiki nasaba itu nasa cai pole komi setange sehingga nasa di antara solusinya carana nare komelo ki perengero caita illo allindrunga kinasa lori puang Allah taala. Illau kirfuang Allah Ta'ala alindrungan boleh koro godaan na gangguan nero setange. Sebab setan itu. Sehingga nasa tabace a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan.
Aku berlindung kepadamu ya Allah. Lu alindru kilori puang Allah Ta'ala boleh kor gangguan nero setan. Demikianlah yang sempat kami sampaikan tentang larangan marah. Kalau bisa kita minimalisir, dikurangi, dikecilkan sekali. Kalau bisa hilang sifat amarah, karena itu bagian daripada godaan syaitan. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.